Saya tanya, kamu sudah nyembah Yesus sebagai Tuhan belum? Katanya sudah. Ya sudah, kalau sudah begitu mah kamu udah murtad gitu. Murtad, betul. Dia murtad, masuk kerja di instansi keuangan itu menggunakan KTP yang di KTP-nya itu Islam. Dia mengaku kepada perusahaan itu juga mengakunya sebagai Islam. Terus setelah dia bersahadat, akhirnya kan dia jadi menerima beberapa keuntungannya dalam hal materi. Dari saya juga ada beberapa, 2 kali ya, saya kirim uang transport dan ibaratnya kafalah gitulah. Terus katanya dari orang lain juga ada, cuman nggak disebutin dari siapa-siapa dan jumlahnya berapa duit tidak disebutin. Tapi dari hasil pemeriksaannya rekening dana yang dia punya, yang meriksa itu Bang Jibril, dia bisa menerima dana di rekening dia itu ada yang 1 bulan dia terima sampai 12 juta di luar gaji loh ya. Nah jadi kalau begitu kan ada unsur atau ada komponen bahwa dia menerima keuntungan dari tindakan dia. Nah, jadi akhirnya saya, Bang Jibril dan Bang Moto menegaskan kepada dia, kamu tujuannya apa begini? Kamu mau merusak ini, mau merusak nama baik 2 yayasan ini, Yayasan Gada Mualaf dan Yayasan API, katanya begitu. Iya. Ya awalnya dia bilang enggak katanya, tapi kan dengan tindakan dia kan sudah jelas-jelas, jadi itu meninggalkan efek yang tidak baik kepada API dan juga kepada channel saya dan Yayasan Gada Mualaf Indonesia. Kalau saja dia tidak disadarkan oleh Bang Zuma, mungkin tidak sampai perlu begini gitu ya. Tapi karena dia sudah disadarkan oleh Bang Zuma, penonton taunya itu udah masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kok, silakan kok. Sudah buka? Kok Dondi sudah buka? Lagi makan tadi gua paksa dia. Buka apa nih? Buka baju, buka puasa, Bang Dung. Buka puasa. Oh, buka puasa. Buka puasa harus dibatalin tadi pas maghrib. Ini sekarang udah jam Mana berapa? tahu 40 hari 40 malam. Masya Allah. 40 hari 40 malam inilah tepar kita. Jadi Tuhan. Nanti jadi Tuhan, kandidat Tuhan. Bang Zuma, Bang Andi. Siap. Ini siapa nih? Raden Ya, Alex. Salam kenal. Assalamualaikum Bang. Iya. Salam Ya, kenal. semoga sehat-sehat semuanya. Iya. Amin. Malah ini Alhamdulillah. banyak komen yang katanya saya outlet lah, saya teman Edis lah. Gini, Bang Zuma, Ada yang Siap. saya juga. saya mau minta Bang Zuma kirim ke saya daftar nama anggota apa? API boleh. Siap. Kemarin kan sudah ya, Bang Zuma kan sudah ya kemarin ya. Iya. Nah, ini saya mau bagi-bagi lagi yang ke yang lain. Yang belum. Yang belum. Oh, siap. Ya. Jadi Mantap. tolong kirimin ke saya nama orang-orang yang menurut Bang Zuma ya, yang menurut Bang Zuma pantas ya. Siap. Kalau menurut Bang Zuma pantas, tolong kirim ke saya daftar namanya plus nomor rekeningnya. Baik. Oke. Siap. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat buat kita semua lah, buat teman-teman yang fisabilillah gitu. Fisabilillah. Ya. Tapi kalau kayak kemarin saya tuh kebanyakan masa sampai 5 miliar, Kang. Ya kalau kebanyakan bagi-bagi saya tuh. Oh iya, sorry. Kenapa nggak bagi-bagi saya Bang Zuma kalau kebanyakan? Banyuma 1 miliar. Banyuma berapa? 5. Saya 1 M. 5 miliar. Saya 1. Orang bilang kebanyakan tapi nggak bagi-bagi, gimana Bang Handi? Kupikir itu percikannya doang. Allahu Akbar. Jadi ini saya minta, sangat saya amanah. diminta untuk membagi-bagikan apa ya boleh dikatakan penyemangat itulah buat teman-teman yang Siap. fisabilillah. Tolong kasih saya nama 15 orang Baik, ya. baik. Tapi yang benar-benar menurut Bang Zuma pantas ya. Siap. Nanti daftar nama itu saya filter lagi. Nah,
Baik. Nanti kalau sudah dikonfirmasi, baru nanti saya kabari ke Bang Suma kalau sudah dikirim. Bang Handi nggak usah dimasukin, nggak apa-apa Bang Suma. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya lihat belakang layar saya sama Ko Bang Dodi. Handi udah banyak soalnya. Saya ambil case di belakang. Yang udah, saya takutnya Bang Suma nanti double. Yang udah itu kemarin Bang Suma, siapa? Faruk sudah. Faruk Bang Yusuf PI sudah. sudah. Bang Nandar sudah. Terus satu lagi siapa kemarin? Mbak Nora. Nora sudah. Nah, terus satu lagi Unirifa. Penerima sudah. Ya, selain itulah Bang Zuma tolong kirim saya. Baik. Ya. Nama Arom bisa saya masukkan kok. Iya, itu juga. Boleh saya dimasukkan usulkan. tapi belum tentu disetujuin gitu. Ya, yang Bang Handi nggak Blender usah, belum Bang ya? Handi nggak Blender usah. belum. Bang Handi udah banyak dia. Blender belum ya? Siapa? Blender belum. Blender tuh siapa? Ada apologet kita juga. Nah, ya pokoknya menurut Bang Zuma pantas masukin aja. Siap. Ya. Siap. Oke. Nanti setelah Lebaran mungkin 3 hari baru saya kirim kok ya. Karena saya juga sibuk, maaf nih. Kelamaan kalau Lebaran, Bang. Oh, sebelum Lebaran gitu. Enggak, malam ini kalau bisa. Oh, siap. Kodon Karena percaya aja. besok kita udah, Tutup, Bang. besok kita maunya udah proses gitu, Bang. Oke, baik. Ya, ada yang di Siap, bawah menulis siapa nih, Bang Ardiansyah ya? Iya, nanti ada namanya nanti dikirim. Ya, tapi maksudnya yang memang Bang Zuma rekomendasiin ya. Ya. Satu Kalau pintu. bukan rekomendasi Bang Zuma saya nggak masukin ya. Baik. Ya. Kalau rekomendasi siap, saya Pak Lamsen juga masuk. Pak Lamsen. Oh, Pak Lamsen. Pak Lamsen suruh minta ke gerejanya aja. Pak Bom. Bom. Ya, suruh pada minta ke gerejanya aja. Kok aku serius dulu nih kok. Kok Dondi kan yang datang tuh ke Arom. Kesimpulannya kok waktu ketemu Arom, kesimpulannya aja. Baik, saya buka dulu ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi buat wabarakatuh. penontonnya Bang Zuma ya. Jadi ada, kalau ini sudah bukan dugaan lagi, tapi ini sudah terverifikasi bahwa yang disebut dengan Arom itu ternyata dia bukan pendeta yang lulusan S2 Islamologi di sebuah STT. Jadi kemarin saya dan Bang Jibril sama Bang Moto sama Julius sudah bertemu dengan beliau, dan beliau datang ketemu dengan kita diantar oleh atasan langsungnya. Atasan langsungnya ini adalah atasan dia yang bekerja di sebuah instansi keuangan. Saya nggak boleh sebutin nama instansinya. Karena atasannya langsung ini yang memberi informasi ke saya bahwa orang ini namanya bukan Arom. Menurut KTP-nya Arom, ternyata namanya dia adalah, sebentar ya, saya takut salah baca, saya bacain aja nih nama di KTP-nya. KTP-nya bernama El Fajar Waskita Wijaya. Di KTP-nya dia ini tertulis agamanya Islam. Jadi kemarin waktu kita temuin beliau, kita tabayun kepada beliau ya. Karena beliau disahadatkan oleh Bang Zuma, saya merasa perlu bahwa ini kita harus ketemu dengan orang ini. Karena kalau ini orang di belakangnya sudah ada kedustaan, berarti ketika dia minta disadatkan oleh Bang Zuma, ini berarti ada sesuatu, ada standar operation prosedur yang dilewati ya, atau tidak ditempuh oleh Bang Zuma. Dalam hal ini kan Bang Zuma kan mewakili API kan. Karena Bang Zuma mensadatkan dan tanpa Bang Zuma melihat KTP-nya dia, jadi ini adalah sebuah kesalahan prosedur yang harus kita perbaiki di masa datang. Jadi Bang Zuma juga jangan mudah menerima orang yang mau bersahadat tanpa memperlihatkan KTP-nya. Ini hanya sebagai langkah preventif supaya kita tidak dikerjain orang.
Karena dia juga podcast di channel saya, yang nonton kurang lebih 850.000, dan sudah banyak channel-channel yang meng-re-upload. Jadi apa namanya, ini sudah merupakan sebuah tamparan sebenarnya buat kita ya, bahwa Yayasan Garda Mualaf Indonesia dan Yayasan API itu bisa dituduh atau bisa diduga membuat konten-konten settingan. Nah, ya ini yang kita tidak mau. Ketika ditanya, kamu benar pendeta? Dia bilang bukan. Kenapa kamu ngaku pendeta? Ngakunya dia di apa namanya? Dia mengaku bahwa dia disebut-sebut atau dianggap sebagai pendeta oleh pendebat Islam di TikTok. Oke, di TikTok. Saya nggak perlu sebutin namanya lah. Nah, terus setelah itu saya tanya, setelah kamu disebut-sebut pendeta oleh pendebat Islam di TikTok, kenapa kamu datang ke saya, tetap mengaku sebagai pendeta lulusan S2 Islamologi di sebuah STT? Dia nggak bisa jawab. Dia nggak mau jawab. Artinya dia memang sudah menerima sebutan orang sebagai pendeta. Bahkan dia akhirnya jadi meneruskan sebutan itu menjadi seolah-olah dia adalah seorang pendeta. Oke. Terus dia mengaku bahwa semenjak 2024 dia sudah ikut kebaktian di gereja karena dia punya calon orang Kristen. Oke. Gerejanya yang dia datengin namanya ngakunya gereja NDC di Central Park, Jakarta Barat. Terus kemudian dia juga pernah katanya ke gereja HKBP di tempat gereja calonnya. Terus katanya dia juga pernah ikut acara Natal yang di Tiberias, katanya gabungan dari beberapa gereja. Jadi akhirnya saya tanya, tujuan kamu apa? Ngaku sebagai pendeta, datang podcast ke tempat saya, akhirnya disadarkan sama Bang Zuma. Tujuan kamu apa? Alasannya dia, katanya karena dia sudah sering ke gereja, dia sudah mendengar pengajaran gereja, terus akhirnya dia bilang katanya kok dia melihat di TikTok kok umat Islam atau pendebat Islam itu memberikan narasi-narasi yang berbeda jauh dengan apa yang dia dengar di gereja. Dari situ katanya dia jadi punya niatan untuk membela Kristen katanya. Terus saya tanya, kalau gitu kamu udah murtad? Awalnya bilang enggak, tapi belakangan baru dia ngaku bahwa dia murtad. Saya tanya, kamu sudah nyembah Yesus sebagai Tuhan belum? Katanya sudah. Ya sudah, kalau sudah begitu mah kamu udah murtad gitu. Murtad, betul. Udah murtad, Dia betul. masuk kerja di instansi keuangan itu menggunakan KTP yang di KTP-nya itu Islam. Dia mengaku kepada perusahaan itu juga mengakunya sebagai Islam. Terus setelah dia bersahadat, akhirnya kan dia jadi menerima beberapa keuntungan. Keuntungannya dalam hal materi. Dari saya juga ada beberapa, 2 kali ya. Saya kirim uang transport dan ibaratnya kafalah gitulah. Terus katanya dari orang lain juga ada, cuman nggak disebutin dari siapa-siapa dan jumlahnya berapa duit tidak disebutin. Tapi dari hasil pemeriksaannya rekening dana yang dia punya, yang meriksa itu Bang Jibril, dia bisa menerima dana di rekening dia itu ada yang 1 bulan dia terima sampai 12 juta di luar gaji loh ya. Nah jadi kalau begitu kan ada unsur atau ada komponen bahwa dia menerima keuntungan dari tindakan dia. Betul. Nah, jadi akhirnya saya, Bang Jibril dan Bang Moto menegaskan kepada dia, kamu tujuannya apa begini? Kamu mau merusak ini, mau merusak nama baik 2 yayasan ini, Yayasan Garda Mualaf dan Yayasan API, katanya begitu. Iya. Ya awalnya dia bilang enggak katanya, tapi kan dengan tindakan dia kan sudah jelas-jelas, jadi itu meninggalkan efek yang tidak baik kepada API dan juga kepada channel saya dan Yayasan Garda Mualaf Indonesia.
Kalau saja dia tidak disadarkan oleh Bang Zuma, mungkin tidak sampai perlu begini gitu ya. Tapi karena dia sudah disadarkan oleh Bang Zuma, penonton taunya itu udah masuk Islam. Ya. Gitu kan? Nah, sebelum disadarkan oleh Bang Zuma, dia mengaku bersahadat di sebuah masjid dekat kantor dia. Kantor dia tuh adanya di area Pancoran. Tapi ternyata kemarin setelah kita desak, benar nggak kamu syahadat di masjid? Ternyata tidak. Ya, jadi itu hanya cerita kosong dari dia. Akhirnya kita minta pertanggungjawaban dari Arom. Pertanggungjawabannya apa? Pertanggungjawabannya adalah bahwa dia meminta maaf atas segala tindakan dia. Yang kedua, dia ingin mengembalikan nama baik Yayasan Garda Mualaf dan API. Yang ketiga, dia harus mengembalikan semua dana yang dia terima dalam jangka waktu 30 hari. Terus yang lainnya, salah satunya dia menyatakan bahwa dia membuat pernyataan itu dengan sepenuhnya atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Jadi ya, saya bilang dengan surat pernyataan dia itu bukan berarti kasus ini selesai, ya, karena masih ada poin yang harus dia selesaikan dalam waktu 30 hari. Jadi kita lihat aja dalam waktu 30 hari ini dia mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak, gitu ya. Kita masih punya itikat baik dengan memberikan waktu kurang lebih 30 hari untuk dia menyelesaikan apa yang harus dia pertanggungjawabkan. Kalau dia tidak mempertanggungjawabkan yang di surat pernyataan dia, saya nanti tinggal diskusi sama Bang Zuma, gitu. Mau diapain ini orang, gitu, ya. Jadi ya kita tunggu aja. Sementara yang bisa saya laporkan kurang lebih seperti itu. Kita memang kemarin tidak langsung buat LP karena kita melihat ceritanya dia ini masih bisa dikatakan 50% kebenarannya gitulah. Jadi kita lihat aja nanti 30 hari bagaimana dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau dia memang punya etikat baik, ya kita lepaskan. Tapi kalau dia tidak punya etikat baik, baru kita laporkan. Gitu ya, Bang Zuma ya, sama Bang Handi yang bisa saya laporkan. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran penting buat kita. Siapapun yang mau berurusan dengan kita, yang minta bantuan dari kita untuk misalnya masuk Islam, tetap bagaimanapun tetap harus kita mintakan identitasnya secara resmi. Bukan berarti kita mau tahu, bukan berarti kita kepo, bukan berarti kita apa, tapi ini adalah untuk pencegahan supaya untuk tidak terjadi hal-hal lagi yang seperti ini, gitu ya. Gitu Bang Zuma, Bang Handi, silakan kalau ada pertanyaan. Bukan pertanyaan sih. Iya, cuman kondisi saat itu kok. Jadi karena sudah sering dialog, sudah sering berbulan-bulan kan kami berdebat itu kan. Tiba-tiba saja ada informasi yang masuk di kami bahwa dia ini sudah ke tempat antum, ke Kodondi. Jadi ku bilang, mindset saya tuh, dia kan sudah menjadi habit kalau Kodondi itu pasti syahadat pasti di sana. Ada beberapa orang besar kan disyahadatkan sama Kodondi. Jadi yang dalam bayangan saya orang ini selalu mau bersyahadat memang. Tapi dia bilang apa? Nanti di tempat Kodondi. Nanti di tempat Kodondi kata dia. Nanti saya ke Kodondi, saya sudah baku atur kata dia gitu kan. Jadi waktu itu ketika ada informasi sudah datang ke Kodondi, saya sudah berpikir wah ini udah syahadat berarti. Ditambah lagi dia sudah katakan saya udah syahadat di masjid waktu itu. Jadi gimana ya sudah untuk disaksikan aja khalayak banyak untuk menjadi syarat kita berikan sertifikat waktu itu. Akhirnya ya udah kita syahadatkan. Tapi alhamdulillah manajemen kita tidak memberikan sertifikat itu karena tidak ada validasi dari dia secara administrasi. KTP-nya nggak kita temukan dan seterusnya. Nah, makanya saya kaget. Saya hampir buka puasa itu kok. Udah jam 9 malam saya dapat informasi, tiba-tiba saya mau buka waktu itu juga.
Tapi saya sadar ini jam 9 malam ini kan, tadi kan sudah rosa ini puasa, udah buka pun. Kaget saya, waduh anak-anak sudah pada gimana ini? Ya udah sampaikan aja Ko Dondi, gimana ceritanya kok bisa sampai seperti itu? Akhirnya kita teleponan waktu itu kan kok. Gitulah, itulah keadaan yang sebenarnya. Jadi pikiran saya gini, sejak dia Islam, dia tidak pernah tampil di kita, tidak pernah nongol di kita. Begitu dia terkontaminasi dengan orang di sebelah, udah masuk ke gereja, udah nyembah Yesus, barulah dia lihai menipu gitu loh. Jangan-jangan ada pengaruh dari sebelah gitu. Karena ketika dia Islam dia belum penipu dia. Nanti setelah dia sudah menyembah itu baru dia nipu. Bahkan yang ditipu adalah mantan agamanya sendiri kan gitu kok. Oh, tapi waktu pertama kali dia berkomunikasi atau berdebat dengan Bang Zuma, Iya. dari awal dia ngakunya Muslim atau Kristen, Bang? Kristen. Kristen. Dia ngaku Kristen. Saya sampai sekali saya kick dari Komal itu. Saya ngamuk gara-gara ngeyelnya itu nauzubillah. Bersih tegang juga saya berdebatnya. Sempat kumaki juga dia. Lama-lama dia masuk di Komal lagi. Akhirnya aku bilang ini nggak bisa dibiarkan orang ini. Nah, level diskusi ku naikkan. Akhirnya dia menyerah waktu itu. Ya sudahlah Bang Zuma, terus dikomporin sama Nana. Terus kapan dong? Udah malam ini aja, nantilah saya ke Ko Dondi, kata dia gitu. Selalu jual namaku waktu itu. Ya aman lah. Yang penting kita sudah tahu Ko Dondi udah mengambil langkah yang tepat. Alhamdulillah kita sudah koordinasi dan kita eksekusi dengan baik. Semuanya bisa berjalan dengan ya alhamdulillah luar biasa gitu. Nah, alhamdulillah. Tapi saya juga mohon maaf. Kenapa saya tidak bisa menerima banyak teman-teman dari API kemarin, karena permintaan dari atasannya yang membatasi jumlah orang untuk bisa klarifikasi atau tabayun dengan Arom. Jadi kemarin dari atasannya cuma memberikan jatah 5 orang. Jadi karena 5 orang, saya sudah sama 1 orang tim media, berarti dari API kemarin cuma bisa 3 orang. Jadi ya nggak apa-apa, cukup mewakili, yang penting semua poin-poinnya sudah masuk. Jangan sampai API yang berdakwah di online itu bisa dikerjain lagi gitu sama orang seperti ini gitu. Baik. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, Kang. wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Aku ada pertanyaan. Alhamdulillah sehat. Ya, makin muda beliau ini. Aku ada pertanyaan kok. Intinya di situ Arom itu minta maaf, mengakui kesalahan atau ngotot? Dan kesimpulan terakhirnya apakah dia mengakui dirinya Kristen atau Islam? Pada akhirnya dia minta maaf, ya. Dan dia mengaku bahwa dia bukan pendeta, tapi dia mengaku sudah murtad dari Islam, katanya gitu. Itu ngaku murtadnya juga setelah ditanya berkali-kali itu. Muter-muter ya. Muter-muter, kayak Oten gitu. Yang kedua Ko Dondi merasa dirugikan nggak sebagai personal dan yayasan? Kalau sebagai personal saya sih nggak merasa dirugikan, tapi sebagai yayasan itu karena ada channel YouTube yang menyiarkan diskusi saya sama Arom. Sebenarnya kan itu bisa kita pakai sebagai sebagai dakwah gitu kan, diskusi itu. Tapi kalau di dalam diskusi itu sudah ada kebohongan di baliknya, yang mana dia mengaku dia sebagai pendeta, S2, Islamologi. Nah itu yang buat kita merasa jadi diskusi itu jadi sebuah diskusi yang dalam tanda kutip bohong-bohongan gitu. Sudah ada nggak kok dari netizen yang protes, Ko Dondi ternyata nge-framing gue, nge-framing kita semua, ternyata kongkal-dikong sama Arom, ada nggak seperti itu? Oh enggak. Belum ada. Belum sampai ke situ. Nah kita makanya karena kita tidak mau begitu, makanya kita datangin Arom. Artinya tindakan lebih cepat sebelum netizen ngamuk ya? Nah, iya. Oke. Kalau saja dia nggak disadatin sama Bang Zuma, mungkin kita juga nggak perlu buru-buru ketemu dia gitu. Ya. Oke.
Jadi yang saya tekankan kemarin itu karena sudah disahadatkan sama Bang Suma, itu yang harus kita kejar. Jadi saya nggak mau Islam dianggap kerjanya, apalagi kita-kita ini yang dianggap sebagainya apa namanya settingan-settingan begitu. Settingan demi konten gitu ya. Ya. Oke, baik. Izin Bang Andi, saya mau Nah. klarifikasi dulu Bang Andi Iya. terkait Arom ini. Ko Dondi izin ya. Nah, Jangan ditutup kok, orang jatuh cinta lihat baju kaosnya pun. Tapi Aku saya mau kirim sebat alamat. dulu Bang, mau sebat dulu Bang. Oh iya, itu baju kaosnya saya kirim alamat nanti. Jatuh cinta saya lihat bajunya kok. Widih. Gimana? Ya, gini Ko Dondi, pertama kenal Arom ya, diskusi dengan Bang Juma. Pertamanya itu dia ngaku pendeta S2 lulusan STT Islamologi. Nah, kenapa Ya. saya panggil pendeta-pendeta? Ya dia sendiri yang awalnya ngaku pendeta. Terus dia suka ngirim foto-foto yang dibaptis. Ini loh Kian Santang. Gua udah ngebaptis 12 orang. Bisa diklarifikasi kalau ada si Aromnya. Bisa itu. Nah, Si Arom atau podcast sama saya juga ngakunya begitu. ngakunya begitu, emang dia ngaku pendeta di awal. Jadi kalau dia mencari kambing hitam itu udah nggak bakal mempan. Penonton semuanya tahu, videonya ada. Dia pertama kali debat dengan Bang Juma, dia ngaku pendeta dan S2 ya, Gurunda ya di STT. Ngaku seperti itu. Iya, Jadi wajar kan kalau kita manggil pendeta-pendeta ke dia? Wajar kan? Nah, ketika ketemu Deddy Mizwar juga Pak Haji, dia ngaku pendeta. Dia ngaku pendeta. Dimanapun juga dia ngaku pendeta. Nah terus ketika dia bersahadat, dia ngakunya udah bersahadat di masjid. Makanya sama Gurunda disahadatkan. Kenapa tidak muncul sertifikatnya? Saya berkali-kali minta KTP dia dan surat pendetanya, sama sekali dia nggak ngasih kok. Sama sekali. Berkali-kali, saya puluhan kali saya minta ke dia. Nggak ngasih sama sekali. Justru gini nih. Justru dia mengaku awalnya dia disebut pendeta sama situ. Salah, dia sendiri yang ngaku pendeta waktu debat dengan Bang Juma pertama kali. Makanya kemarin saya minta si Julius untuk konfirmasi ke situ. Harusnya sih ada saya harusnya ya. Harusnya. Ya sudah, sekarang kan Bang Jibril sudah pegang surat pernyataan itu. Ya sudah, kan kapan aja kita mau ambil tindakan mah tinggal berdasarkan surat pernyataan dia aja. Tapi logikanya gini kok, kalau misalkan dia bukan pendeta terus disebut pendeta, ya dia harus ngelak dong, saya bukan pendeta loh. Iya. Harusnya ya. Tapi kenapa Nah. dia terus-terusan ngaku pendeta tuh? Nah itu yang kemarin saya tekankan ke dia. Kamu walaupun orang lain bukan kamu nyebut kamu pendeta, kalau kamu bukan pendeta kenapa kamu diemin dan kamu terusin? Ketika kamu datang ke tempat saya, kenapa kamu nggak klarifikasi kalau kamu bukan pendeta? Nah itu yang dia nggak bisa jawab. Berarti kamu mengiyakan sebutan orang bahwa kamu pendeta untuk tujuan mencari keuntungan pribadi. Awalnya nggak ngaku nyari keuntungan, katanya nggak ngaku, tapi diterima. Kalau nggak nyari keuntungan, kenapa diterima? Ke saya aja berapa kali dia minta duit, butuh duit, nggak saya kasih. Nah, orang waktu bisa ada sama Bang Suma aja nggak lama dia minta uang zakat sama saya. Berarti Kalau kan, dia- berarti kan dia memang cari keuntungan. Kalau dia ngaku pendeta, nilai jualnya tinggi kok. Iya itu. Itu. Kalau dia jemaat biasa, mualaf kan nilai jualnya dianggap biasa lah. Makanya kan dapat cuan banyak tuh. Lumayan. Pendeta loh S2 syahadat kan gitu. Dia pelajari di media sosial itu. Oh ternyata kalau kayak begini itu, oh kita dapat tempat ini. Ah itu dia pakai jalur itu kok. Itu. Tapi alhamdulillah semua cepat selesai dan semua udah kita pertanggungjawabkan kepada netizen ya, terutama netizennya Kodondi di YouTube yang begitu banyak yang menonton, sudah diklarifikasi dan kami minta maaf kepada yang sudah terlanjur memberikan donasi kepada Arom, dan kami juga api kok
apabila ada teman-teman yang pernah memberikan terus minta dikembalikan, insya Allah kita berusaha mengembalikannya. Yang setelah berdonasi ke Arom. Itu sih kok dari saya. Ya. Ya kita lihat aja dalam waktu 30 hari dia bisa kan mengembalikan semuanya. Maksud saya kalau ada netizen yang keberatan, saya minta kembali duit saya. Ya tunggu ya, sabar dulu ya. Iya. Ya itu sih. Yang jelas teman-teman jangan lagi WA ke dia. Kalau dia WA balik ya cuekin aja. Siapa tahu dia berniat baik lagi minta-minta, ya di stop aja. Terakhir dia ngaku gini, Bang Andi, Gurunda sama Kodondi, terakhir dia ngaku gini. Dia mencari simpati dari kita. Dia ngaku, kan gajinya 18 juta tuh sebagai pendeta per bulan tuh. Dia ngaku sama gua 16 juta. Ke saya 18 juta di Komal malah dia ngomongnya. Ngakunya 18 juta. Terus dia dirayu oleh orang-orang gereja sana untuk balik lagi ke Kristen dan akan digaji 80 juta sebulan. Kalau balik lagi ke Kristen, dia sendiri itu yang ngaku. Makanya di sini kalau ada narasi saya yang menyebutkan awalnya dia pendeta, itu udah sangat terbantahkan di situ. Berarti dia memang penipu kalau saya bilang lah. Ya udah makanya gini, setiap keterangan orang itu kan pasti ada jejak digitalnya. Ya kan? Yang penting sekarang untuk kedepannya jangan sampai kita mensadarkan orang tanpa identitas yang jelas gitu aja. Nah kalau giliran ini gini kok, dia ngakunya di Komal, di live, dia udah syahadat di masjid dan minta disahadatkan ulang oleh Gurunda. Gurunda berpikir dia udah syahadat ini di masjid, jadi nggak apa-apa kan disahadatkan ulang gitu kan. Itu tuh kejadiannya seperti itu kok. Dia ngakunya udah syahadat di masjid. Ya, makanya kalau memang dia bilang dia sudah syahadat di masjid, minta videonya lah. Udah diminta kok, tanya Bang Kores tuh. Udah diminta beberapa kali, nggak dikasih sama si Arom. Nggak dikasih. Malahan dia sempat buka Komal, ngakunya Komal dia rungkan. Padahal udah di dalam masjid tuh posisinya. Alasan itu mah. Udah, terima kasih kok kerja kerasnya. Karena Kodondi yang membuka ya ini semua. Bagaimana bisa berhubungan dengan atasannya ya, mulai dari situ kok. Terima kasih kok. Kami dari API mengucapkan terima kasih kepada Kodondi. Ya, sama-sama semuanya. Ya kita sekarang makin hati-hati aja. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi, gitu aja udah. Yang saya pikirin cuma apa? Bang Suma yang sadatin. Kalau bukan Bang Suma yang sadatin, mungkin saya nggak ambil pusing gitu. Kalau bukan aku pasti udah ada dilaporin di kantor polisi. Kemarin kan usulannya kayak gitu, gue bilang jangan. Ya. Jangan. Oke. Jadi cukup ya mungkin ya klarifikasinya. Iya kok. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, nggak cuma buat API, nggak cuma buat Garda Mualaf, tapi juga buat semua yang peduli dengan agamanya, gitu aja. Ya. Siap. Bang Juma, jangan lupa daftar namanya kirim saya. Siap. Oke. Baik, kalau gitu saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, saya di bawah lagi, Gurunda, Bang Andi. Banyak juga orang di Ternyata ini kenapa Kristen yang kemarin-kemarin tuh jarang naik, ini Banjuma 02 Kang. Jadi 01-nya yang banyak penggemarnya. Ini 02. Gitu. Iya. Baru enggak gue dari tadi. Akunnya belum terlalu besar Kang. Iya. Teman-teman yang nonton ini di follow dong Banjumanya semuanya ya. Di follow akunnya Banjuma 02 ini. Biar lebih prioritas gitu ya. Di sini aja Kang temani Banjuma, soalnya OT-nya juga jarang naik. Iya, sini aja. Bang Andi nanti kalau banyak di atas OT-nya malah takut naik. Enggak lah. Enggak. Kan nama yang tadi itu coba dilihat dulu, habis itu nanti diminta rekeningnya masing-masing, teruskan ke Kodondi.
Waduh, tugas lagi saya itu. Berat ini tugasnya nih. Kasih yang Iya. lain aja. Kalau sudah di ini kasih ke yang lain. Aku share di grup aja ya. Jangan. Oh, jangan ya. Oke. Nanti saya pelajari di sini. Oke. Siap. Halo, selamat malam, Mr. Jack. Dendra Ketua. Assalamualaikum Bang Juma, minta waktu Waalaikumsalam. semenit aja ya. Jadi jangan turunin ya moderator ya. Enggak. Ini menyangkut, Ya. ini Bang Handi menyangkut Bang Arom. Saya 3 hari yang lalu itu kebetulan nonton Komalnya Bunda Sumangkut yang dari Amerika. Nah di situ ada Bang Arom. Kan kita ketahui Bang Arom itu kan pendeta yang sudah mualaf yang kita ketahui. Nah, saya pada saat itu memang naik di Komal dan saya minta nomor WA-nya karena ada keinginan sedikit, ada rezeki pengen saya berbagi pada saat itu. Ya entah untuk beli peci, entah untuk beli apa kan kayak gitu. Tapi berlangsungnya waktu sampai sekarang memang belum terrealisasi. Dana sudah saya siapkan Bang Andi, cuma belum sempat saya kirim, tapi nomor WA sudah ada. Nah, setelah kejadian seperti ini, apakah sikap saya ini, tolong Bang Andi kasih masukan, apakah tetap akan saya kirim karena pada saat itu saya sudah berjanji, apakah ini saya batalkan? Itu aja Bang Andi, makasih Bang. Kalau saya minta pendapat batalkan aja, tapi niatnya itu ya sumbangin ke masjid aja Bang. Oh gitu ya Bang Andi ya. Betul ya Bang Yoma? Iya. Artinya kita serahkan ke masjid untuk keperluan masjid ya Bang Andi ya. Iya, Tapi iya, nggak usah betul. ke Tarom gitu ya. Iya. Oke kita aja Bang Andi, Bang Joma, Kasih Bang, abang-abang di kasih. atas. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung turun, Bang. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba lihat dulu daftar di bawah Kang. Ada nggak yang mau diskusi ini? Mana nih? Ini selebih 77 nih, Bugis nih, mau kenapa nih? Jangan ngamuk-ngamuk ya. Awas lu ngamuk-ngamuk. Jangan marah-marah kalau naik. Tidak juga dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semuanya ya. Agak kareba tuh bela. Terima kasih. Iya. Tidak lama juga dong. Sekedar mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Maha Kuasa. Amin. Amin. Sehat Ki selalu Gurunda Suma. Iya, Andi, sehat, Bang sehat. Satria. Alhamdulillah. Iya. Itu bisa jadi saya turun nih Pak kalau begitu ya. Biar lanjut Iya, ya, Bang, diskusi. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan yang naik, kalau mau bicara silakan, nggak apa-apa. Gua naikin. Sebelum Banyuma tutup nih. Soalnya ini 02 ini sepi hotelnya nih. Nggak terkenal ini sama hotel. Tempatnya ini Komal kayaknya tempat curhat doang nih. Akunnya Banyuma ini. Akun ini. Akun slow. 01 mantap tuh Banyuma. Bisa sampai 20-30k itu kalau 01. Iya kan, dan insya Allah. Kang, apa bedanya itu Kang? Kalau 02, 01, kenapa beda? Beda jalur ya Kang? Lu yang ngerti kan? Ya, algoritmanya ini kan jarang dipakai nih akun yang ini. Akun yang itu sering dipakai. Algoritmanya itu nempel di akun yang itu Bang Andi. Oh, Algoritmanya nempel di akun yang itu. Akun itu kenapa Gurunda? Betul. Nggak tahu tiba-tiba tadi pas mau live nggak bisa. Ditangguhkan sampai tanggal 12. Padahal pas live tadi aman sampai kita tutup, nggak ada peringatan, nggak ada maksudnya dibilangnya bahwa tidak bisa live gitu. Ngambek aja si TikToknya. mungkin karena ada yang merokok kali itu diputar tadi. Oh iya. Iya, ini udah makanya ada penangguhan ini, berapa penangguhan ini, berapa pelanggaran nih, 4 apa 5 ini saya lihat nih. Yang mana? Ini, yang ini, yang ini.
Yang ini Ini udah juga. banyak pelanggaran ini. Coba aja cek di atas, ada yang merah tuh di atas kanan. Di atas Kalau kanan. ini sih, ini belum ada. Tadi yang Julius ngerokok kan di sini ya, bukan? Yang tadi mutar video. Oh iya di sini. Ini yang nge-share aja udah 585 ini yang nge-share aja, tetap aja kan nggak ngangkat kan penontonnya juga. Oke. Ada lagi Oten? Noise sekali di YouTube, kenapa itu ya? Kayaknya ini yang mau diganti songkatnya kali ya. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Enggak, bagus di sini. YouTube-nya kan dah. Setelan OBS-nya itu terlalu kenceng kali ininya. Volumenya. Apa itu? Volume di OBS. Volume di OBS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu Bang Juma, kemarin kan seperti Bang Juma di Bang Juma 01 kan. Kemarin kan sempat bahas tuh sama Edis tuh. Ya. Ya sekarang itu Edis lagi di roomnya Pak Yusuf PI itu. Lagi ngebahas itu tentang Bang Juma itu. Kenapa? Ya jadi ini mengkonfirmasi saja gitu. Jadi Edis itu sekarang lagi di roomnya Pak Yusuf PI terkait kemarin yang dibahas sama Bang Juma sama Edis itu. Iya, dia kan mengakui bahwa orang Kristen diselamatkan bukan karena salib, Iya, tapi diselamatkan karena ketaatan Yesus. betul. Nah, dia ngaku bahwa Yesus di salib itu rekayasa keinginan iblis. Nah, Yesus terbukti kan ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, digantung, dibunuh, dikubur. Berarti itu dia taat kepada siapa sampai dia rela ditampar, diludahin? Taat kepada siapa tuh? Kan Tuhan tidak mau Yesus disalib. Kata Edis, salib itu adalah rekayasa iblis. Berarti Yesus taat kepada iblis sesuai dengan pengakuannya dia. Ya mungkin Berarti itu penjelasan yang kemarin dari Bang Juma itu belum dipahami sama Pak Ustadz Wapi juga mungkin itu. Coba bisa di Kenapa larinya? Ya mungkin Kenapa aku cuma kewakilan? konfirmasi itu aja. Kenapa ke Ustaz Wapi lagi? Iya kan itu lagi naik di komanya Pak Yusuf PI itu. Bertiga deh. Terus? Ya jadi membahas yang terkait kemarin itu Bang Juma sama Edis itu. Kan yang dibahas kemarin tentang penyalibannya. Iya. Terus Bang? Ya coba deh di cross check deh di roomnya Pak Yusuf PI. Saya harus ke sana cross check gitu. Ya coba dicek dulu deh. Ya soalnya itu yang saya lihat itu seperti. Maksudnya apa ini? Saya harus ke sana, cross check ke sana. Terus saya mau apa lagi? Mau disidang lagi di situ saya. Disidang sama panitia surga. Ada lagi ucapan saya yang keliru kayak emang? Saya kok selalu pada posisi salah terus. Emang Banyuma ini tampaknya salah. Sedikit-sedikit saya harus cross check. Coba dong Apa yang kalau salah? naik itu bahas yang penting-penting. Kalau naik itu teman-teman ngapain bahas yang kayak gitu-gituan? Udah tahu si Edi Selongor mau debat sama siapapun juga. Mohon maaf saya turunin ya. Nggak penting, bahas yang penting aja. Oten aja naik sini Oten. Naik sini Oten. Enggak, maksudnya tuh yang nggak ngerti saya harus cross check sana maksudnya gimana? Cross check ke sana gimana maksudnya? Udahlah Banyuma. Saya Di WA juga kan banyak kayak gitu. Malam Bang Juma, assalamualaikum. Tadi dulu Bang, di WA juga kan banyak yang WA kayak gitu Banyuma. Dia nonton sendiri baru
baru disuruh kita selesaikan kan gitu ya, banyak ya. Nggak penting itu Sapo, nggak penting biar itu. Astagfirullah, orang lagi ngomong. Itu urusannya Ustadz PI sampai Ustadz siapa tadi tuh, biar dicuci itu di situ. Nggak usah diurusin Sapo, nggak usah diurus. Iya. Ya, nggak usah itu urusannya Ustadz sana itu. Dilanjut terus. Nunggu ini ya, mana hotel-hotel ini yang mau dablek ini. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Diperbaiki bahasanya lah bang. Banyak gak banyak WA kedatang kirim Oh, video. jangan bilang. Iya. Jadi dia nonton, dia kirim ke kita. Baru Habis itu Bang Suma ini gimana ini? Pokoknya kalau kita lihat HP ku ini sampai saya nomor Excelku malah saya lihat karena di situ sangat curhat kasus-kasus apa rumah tangga, urusan dia nonton di PT lain masuk semua di kita. baru kita yang disuruh selesaikan. Iya. Dia nyari masalah ini ada silakan. Selamat malam bang. Assalamualaikum Bang Juma. Oh, waalaikumsalam. Assalam. Saya yang dulu disyahadatin Bang Juma 2023 Bang Juma. Mas. Alhamdulillah. Bang Juma mau Iya, tanya Bang. Iya, sedikit iya. Bang Juma. Saya masih ingat. Masih ingat ya? Saya kan syahadat Ya. di sini juga sama Pak Bang Juma. Siap. Gini Bang Juma mau tanya itu, kan ayah saya tuh dulu kan masih agama Kristen ya gitu ya Bang Juma ya. Nah sekarang dia kebetulan sudah meninggal tuh. Ya. Iya. Dia meninggalnya juga ada sedikit seperti mubahalah lah dengan saya gitu kan. Seperti awalnya itu kan dia nggak setuju saya masuk Kristen gitu kan. Nah akhirnya dia bikin janji apalah dengan saya 2 tahun itu, saya yang kejadian apa dia yang kejadian gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah waktu itu saya sanggupi tuh ya. Nah ternyata dia meninggal gitu 2 tahun kemudian terjadi gitu. Dia menyebut Tuhan saya nggak ada gitu waktu itu pas saya masuk Islam. Nah tapi dia itu kan sempat punya istri 2 gitu ya Bang ya. Nah yang kedua itu kan istrinya Islam. Nah dalam proses pernikahannya dia pernah ucap syahadat tuh gitu kan ya. Syahadat. Nah saya sebagai anak gitu ya Bang Juma, sekafir-kafirnya ayah gitu, ada perasaan itu ingin mendoakan ayah, apakah saya itu bisa mendoakan dia gitu Bang Juma? Itu pertanyaan saya tuh. Kalau dari saya mendoakan bisa aja mendoakan. Ya nanti masalah Allah yang mau nerima atau tidak kan gitu. Hanya sebagai wujud bukti bahwa kita sayang sama orang tua kita. Tetap aja kita berharap kepada Allah. Iya kan? Nah, cuman kenapa ini tidak menjadi ilmu baku di dalam Islam? Karena kalau itu menjadi ilmu baku di dalam Islam, arti kata ilmu yang menjadi ketetapan ya, maka orang akan menjadi malas belajar Islam. Orang akan malas belajar mengenal Islam. Kenapa? Ya cukup anakku aja yang Islam. Biarkan aja aku melakukan sesuatu yang aku sukai. Kenapa? Toh aku mati, anakku mendoakanku dan ternyata aku bisa selamat dengan doanya. Paham gak maksud saya? Sehingga membuat kita semua ini berpeluang untuk menjadi malas ibadah. Semuanya kita limpahkan ke anak kita. Ada anak saya kok, saya suruh dia menjadi penghafal, saya biarkan aja menjadi pendosa. Nanti doa anak saya juga diijabah. Nah, jadi karena itu tidak menjadi panutan dalam Islam, maka sebagai orang mu'alaf ya tentu kita punya harapan-harapan untuk orang tua. Apalagi belum pernah bersyahadat ya. Kalau Pernah kan bersyahadat? dia pernah kayaknya kan, kalau syarat pernikahan dalam Islam itu pasti bersyahadat kan Bang gitu ya. Walaupun dia Ya betul. non muslim lah istilahnya, kalau menikahi muslim Betul itu pasti sekali. punya syahadat tuh kan gitu kan Bang ya. Iya. Dari situ saya itu bingung, apakah kalau misalkan saya mengirimkan doa kepada dia, kan sedangkan ada haditsnya itu Rasulullah bilang tuh kan nggak boleh kalau misalkan kita mendoakan orang kafir gitu kan ya Bang ya. Nah itu tidak akan diterima oleh Allah lah, ibaratnya seperti itu. Nah saya sebagai anak, walaupun saya pernah punya masalah dengan orang tua gitu ya, tapi hati saya itu kepada orang tua itu tetap sayang lah Bang gitu.
Iya, iya. Ada bapak iya, itu pasti betul. ada perasaan. Nah, abang mengerti sendiri gitu ya sebagai seorang anak ke bapak. Siap, siap. Benar sekali. Benar sekali. Bahkan kalau kita mau berimpak bersedekah dengan niatan orang tua ya nggak apa-apa, nggak masalah pun. Nggak masalah. Kalau mau berdoa ya doakan aja ya, serahkan kepada Allah. Semuanya, jadi doanya itu ya Rabb, saya serahkan kepada Allah, serahkan kepadamu, ayahku adalah hambamu. Tentu kau memiliki keputusan-keputusan yang jauh lebih bijak daripada hambamu ini, sebab engkau adalah yang maha bijaksana. Kita positif aja kepada Allah kan gitu. Hanya saja itu bukan Iya, Bang. menjadi ilmu baku dalam Islam. Tapi tetap saya berarti boleh mendoakan gitu ya bang. Ya silakan aja, Oh, silakan aja. Bang. Berharap kepada Terima kasih, Bang Jumat. Allah. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Semangat Waalaikumsalam memperjuangkan warahmatullahi wabarakatuh. agama Islam dan supaya mudah-mudahan banyak Kristen yang tersadarkan bang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin. Assalamualaikum semuanya, Bang Handi sama Bang Ya. Centang. Koko yang di Jawa Barat kan? Tasik. Oh iya di Bang Tasik. Handi. Iya masih ingat di Tasik. Tasik ini dulu yang di Tasik. Iya. Oke, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasik punya usaha dia di Tasik. Pak Anwar. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam semuanya, Bang Suma, Bang Hamdi. Iya, iya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar tadi masalah Bang Arom. Bang Arom Siap. itu sebenarnya Muslim dari sononya apa Kristen dia? Boleh diterangin di sini Dia aja. muslim, dia muslim bang, terus murtad. Nah setelah murtad dia menipu, gitu bang. Dia awalnya muslim dulunya, terus ternyata bisa. tergiur sama perempuan, murtad dan langsung menipu setelah murtad, gitu bang. Bisa jadi dia pakai pola lain. Kalau pola lain itu dalam misi, ya pura-pura, kemudian dia mu'alaf. Tapi memang dia benar-benar dari Islam, terus kemudian masuk ke Kristen. Setelah masuk ke Kristen, dia memiliki kebencian. Sama seperti Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim pakai opsi A. Kalau Arom ini pakai opsi B. Apa opsi B-nya? Dia ingin masuk ke Islam, merongrong Islam dari dalam. Itu bisa jadi. Nah, mungkin karena Kodondi ini kiprahnya sudah besar, sehingga ia mau merusak Kodondi dari dalam. Itu bisa jadi orang pesanan, orang titipan. Bisa itu. Ada juga teman kita yang punya pandangan seperti itu. Saya juga punya pandangan begitu sebenarnya. Bahwa ketika dia murtad dan kemudian dekat dengan orang-orang yang memiliki misi untuk menghancurkan Islam, ya pola itu pasti, dan itu sudah pernah terjadi kan. Bagaimana Islam itu disusupi oleh orang-orang yang dari Islam sendiri, lalu kemudian murtad. Setelah dia murtad, betul-betul dia memperlihatkan kebenciannya kepada Islam. Banyak yang begitu, banyak terkenal orang-orang dulu kan. Siapa tuh yang pendeta berapa kali masuk Islam, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi, sampai dia mati menjulur lidahnya, kan pakai begitu dulu. Siapa tuh namanya itu? Yang mati lidahnya keluar itu Yusuf Roni atau siapa namanya, lupa saya. Makrus. Banyak yang kayak Ali Makrus. ya betul, Ali Markus. Iya itu. Banyak yang kayak gitu-gitu. Padahal saya Biasa itu. niatnya dulu mau kasih donasi sama Bang Arom, cuman belum kesampaian sampai sekarang. Iya. Ke Pak Bom aja donasinya Bang. Kasihan beliau lagi. Mending saya kasih ke yayasan ke atau ke mana Iya. Betul. daripada ke Pak Bom. Ya juga sih. Betul juga. Iya. Oke lah Bang Suma. Siap, makasih Bang, makasih. Iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada lagi yang mau naik, silakan. Teman-teman Kristen. Padahal nggak dikasih tahu tema loh, bebas. Iya, bebas mau bertanya silakan. Apalagi mau bahas, bertanya siapa sih itu Kayapas? Nah, kita jawab Kayapas. Kayapas itu bukan nama orang ya. Kayapas itu bukan nama orang ya. Kasih tema ini aja Gurunda. Kristen bertanya sampai stroke. Oh lah. Kayapas itu bukan nama orang kan? Bukan. Itu tua-tua Yahudi kan? Banyuma ya, betul ya? Imam Yahudi. Imam kepala. Itu ada Bang Erik di bawah, Bang Andi, dinaikin aja Bang Erik Estrada yang kemarin udah disunat itu. Cuma kasihan dia nggak tahu udah sembuh atau belum, barusan nge-WA ke saya juga. Belum ada. Bang Jibril, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Mau bertanya sama Bang Zuma ya. Oke, Bang Jibril, bukan Jibril ya? Bukan Jibril, Jibril. Ya, silakan. Saya Muslim ya. Ya. Inggris deh. Cuma mau bertanya pertanyaan teman saya sih. Tapi sebelumnya kalau ada yang salah dari pertanyaan saya mohon maaf ya. Soalnya ini pertanyaan teman saya juga kan. Istrinya Rasulullah itu kan seorang janda ya. Iya. Iya Bang Zuma ya. Iya. Terus suami dia yang pertama itu siapa namanya? Suami Khadijah. Iya. Itu bisa didapat di mana? Di kitab mana itu bisa dibaca suaminya? Kenapa emangnya temannya, Bang? Nggak tahu. Itu? Ya nggak tahu Bang. Dia nanya ke saya gitu. Suami Khadijah pertama itu Atik Ibnu Aid Ibnu Abdullah. Orang Yahudi kan itu kalau nggak salah ya. Orang Yahudi ya. Atik namanya Bang, Atik. Nggak masuk sejarah Bang ya. Nggak perlu dibahas itu sebenarnya, nggak masuk. Iya, nggak ada urgensinya. Ada Islam. Iya. Kenapa nggak tanya dia siapa nama tetangganya sekalian? Iya. Tidak penting itu. Yang harusnya dia pertanyakan siapa nama bapaknya Paulus. Karena itu Rasul, harusnya dia sampaikan itu. Gitu. Iya, terima kasih Bang Zuma ya. Siap. Oke. Namanya Atik Ibnu Aid, udah itu nama suami pertamanya. Iya. Terima kasih semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam, Bunda Rahma. Kang. Terima kasih, Gurunda sampai double. Masya Allah. Ayo teman-teman. Itu pertanyaan titipan dari temennya itu. Lu pikir kita nggak bisa jawab, tapi nggak ada urgensinya sih. Iya, nggak ada. Gimana Bunda Rama udah buka puasa? Alhamdulillah sudah, Daeng. Alhamdulillah. Ini dibawa banyak oten, naik yuk. Bintoni naik yuk, kamu bisa yuk. Biar ada ini pencerahan. Bagaimana Bunda Rama menanggapi fenomena alam ini, kadang panas kadang dingin?
karena ini udah penghujung musim hujan ya. Jadi mau memasuki musim kemarau. Jadi cuaca itu Sebenarnya sama saya wawancara. Saking tidak adanya open gitu ya. Terus kenapa pengambilan cuaca apa itu? BMK ya? ya bukan BPKB. BPKB. Kan ada di TikTok BPKB. tuh Badan Meteorologi dan BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Kalau makanan itu BMG ya, makanan gratis. Ya, pertanyaan kedua Bunda Rama, kenapa air laut itu ada gelombang air laut? Kenapa? Adanya ini ya, adanya tiupan angin kayaknya ya. Salah satu Gimana ya, faktor aku- lah itu angin salah satu faktor, bukan faktor utama. Apa? Gara-gara ikan paus berenang. Bukan. Ini pelajaran loh, karena dasar laut itu Bunda Rama tidak merata. Oh, Ada yang dalam, ada yang dangkal, jadi saling mengisi, jadi ada pergerakan. ternyata Bang Hadi pandai ya teman-teman. Saya kan guru biologi waktu saya masih SMA. Saya kira bahasa Indonesia. Oh, jadi biologi juga. Oh, Iya. Apa hubungannya biologi sama air laut ya? Bunda Rama percaya aja. ya Allah. Ayo teman-teman. Jadi berpengetahuan luas itu wajib ya teman-teman. Jangan hanya terpaku dengan suatu ilmu. Bunda Rama ini agamanya kurang ini Bunda Rama ini. Banyak oten di bawah ya Nek, teman-teman. Selamat Andre, barakallah. jadi room curhat ini enggak Banyak debat tapi nggak mau naik gitu loh. Nggak mau naik karena gara-gara Kayapas bernubuat ternyata mereka gigit jari. Kalau nubuatannya itu benar, berarti Yesus mati hanya untuk Bani Israel. Kalau nubuatannya Kayapas itu tidak betul, berarti yang mati ini siapa? Jadi serba salah gitu. Kacau, hancur memang. Kalau Udah nubuat- berapa tuh? Kalau nubuatan Kayapas itu dari perintah Tuhan, berarti ya dia menginginkan anak yang Yesus dikasihnya mati. dibantai. Ya. Nah, untuk membebaskan bangsa Israel dari Roma. Itu pun untuk bangsa Israel ya Gurunda ya. Iya. Nah kalau Untuk dari Roma. kalau bisikan dari iblis, Nah, kalau dari iblis berarti sama. Tetap nubuatannya sama. berarti nggak ada nyambung sama Kristen. Mama Nggak ada nyambungnya. Nyambungnya di mana? Kalau itu dari iblis, berarti nubuatan itu tergenapi dengan Yesus mereka bunuh. Bangsa mereka dari kuasai Romawi, itu betul. benar-benar. Nah, sekarang hubungannya dengan dosa waris apa? Kalau itu dari iblis. Tapi intinya cuma penyelesaiannya itu ke Islam. Karena ke Islam ini ya jelas ya Bang Jumba, coba diterangin bahwa Allah Maha Besar, Maha Tahu. Tapi Mereka sebelum punya- diterangkan, Daeng sebelum diterangkan ya. Iya. Beberapa hari Gurunda ini tampil sendiri menghadapi oten-oten itu. Ilmu yang keluar itu banyak loh. Banyak sesuatu yang kita nggak sangka-sangka. Beliau menyampaikan, mengupas itu. Jadi apa perbendaharaan pengetahuan kita tentang berapologet ini, Masya Allah. Saya kan nyimak di bawah itu. Wah, kok bisa aja Gurunda sampai ke sana pemikirannya, bisa ke sini ke situ. Wah, keren-keren, Masya Allah. Mantap Gurunda. Salut. Iya, saya kan belajar sama Bunda Rahma juga. Ya. Kerennya. Betul nggak disangka-sangka ya itu teman-teman di bawah kan? Jempolnya. Nah, pembelajaran kita. Jangan terlalu jauh Bunda Rahma. Ini yang sederhana saja kan. Yohanes 3 nomor 16 itu kan selalu dibawa kan. Kristen Ya. itu percaya. Kristen itu dijamin keselamatan. Mana jaminan keselamatan Kristen? Yohanes 3:16. Apa bunyinya?
begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kan begitu? Ya. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan masuk surga. Sekalinya Ya kan? banyak Benar yang nggak itu? percaya, Ya. malah disuruh Sekalinya bunuh. banyak yang percaya, malah disuruh bunuh. Apa Terpukul memang Oten, terpukul itu sama Tapi siapa ada itu ya. ada yang lain itu Bang Juma, dia roba datanya. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Bang Juma kan mana datanya itu kan? Adakah yang naik itu? Dia roba, dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Betul. Memang. Jadi sulit bagi mereka, sulit. Semakin mereka ini semakin terpojok mereka. Gak bisa. Akhirnya Edis menjawab begini, ya baca semua di Bible. Itu jawaban terakhirnya dia tuh. Disuruh baca semua. Iya. Disuruh baca semua satu-satu katanya. Intinya kalau mau tidak kena dilema maju kena mundur kena, ya baca Al-Quran. Bahwa orang soleh itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka selesaikan di tiang salib itu bukan orang soleh, orang yang diserupakan. Ambillah itu, lepaslah kalau memeluk Islam. Coba Anda memeluk Islam, Anda tidak akan memeras keringat sampai botak itu kepala menjawab pertanyaan atau topik Banyuma ini. Islam di sini ya solusinya, bro. Benar ya Banyuma ya? Hanya di Islam solusinya. Iya. Iya, Islam. Islam itu apapun yang kalian pertanyakan, udah ada jawabannya. Kita sapa dulu izin. Tama Pratama, Assalamualaikum. Selamat malam saudara. Ingin apa disampaikan? Saya ingin berdiskusi boleh Bang Zuma? Boleh. Protestan, Katolik, Bang? Muslim. Muslim mau diskusi? Nggak apa-apa. Apa yang mau didiskusikan Bang? Topik apa? Sanggara Pelah. Sanggara Balanda atau Coba dengerin dulu apa Bang? Jadi gini ya, saya juga kebetulan gini. Kebetulan apa sengaja Bang? Ya sengaja. Tadi Anda bilang kebetulan. Saya tidak. Begini Bang Andi, sebentar. Saya ingin bernarasi, boleh? Silakan. Ya. Jadi yang bukan saya pelajari ya, mungkin yang selama ini saya sedikit ya. Ya, awal mula ajaran Abraham ya, Ibrahim ya, agama-agama Abraham ya. Ternyata setelah ditelisik Nabi Ibrahim itu kan menikahi ada 3 istri ya, Siti Sarah, maaf ya sebentar di sini, mungkin kalau salah diralat boleh. Dua yang tercatat. Ya sebentar Bang Andi. Siti Sarah, kemudian Siti Hajar, kemudian Torikoh gitu, kalau tidak salah ya. Oke. Ternyata dari keturunan Ismail kan langsung ke Nabi Muhammad ya, dan dari Bani Israel itu kan keturunan dari Siti Hajar, betul ya, begitu. Ternyata dari anak-anak itu Kristen sama itu kita bersaudara ya, masih satu urutan gitu. Kalau di silsilah itu benar gak tuh? Mohon izin deh. Kalau Kristen dengan siapa bersaudara Bang? Kristennya bersaudara dengan siapa menurut abang ini? Dari keturunan Nabi Ibrahim kan? Mana ada siapa dari keturunan Nabi Ibrahim mengajarkan Kristen? Siti Hajar itu kan melahirkan Bani Israel, betul? Yakub itu. Iya Bani Israel, tapi kan bukan Kristen Bang. Oh bukan. Siti Sarah, bukan Hajar. Ini Islam tapi nggak belajar agama Islam. Kalau misalkan gini, dari itu kan keturunan dari Ibrahim juga Bang. Apakah agama Abraham kan sama ya, dari adatnya sama. Contoh memakai hijab ya. Orang Kristen memakai hijab juga gitu. Seperti orang-orang Yahudi itu hampir Kristen sama. pakai hijab di mana?
Di mana orang Kristen pakai hijab, Abang? Yang mirhab itu apa nama itu di gereja-gereja itu pakai kerudung. Biarawati maksudnya. Betul, biarawati. Enggak. Mereka Apakah benar gitu, Bang Zuma? Hijab. Beda Kristen, beda Nasrani. Para Itu Nasrani. beda. Kalau Nasrani itu orang-orang Yahudi. Kalau Kristen itu Romawi, Katolik. Protestan itu Kristen. Beda. Berarti silsilah jalur, maaf Bang Zuma, kalau menurut saya memang satu sosok yang sama ya antara Isa Al-Masih dengan Yesus ya. Kalau Isa versi mereka Al-Masih kan- dengan Yesus. Isa itu tokoh yang pertama datang sebelum hadirnya Yesus. Yesus itu tokoh yang diceritakan setelah Nabi Isa berkarya di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Jadi Nabi Isa dulu datang ke tengah kaumnya, lalu orang-orang di luar daripada murid-muridnya menulis tentang beliau dengan nama bahasa Yunani yaitu Iso. Jadi nama Isa, Nabi Isa datang di tengah kaumnya Bani Israel. Sebentar Bang izin. Setelah gimana? Dari keterangan orang-orang Kristen, setelah Yesus itu turun 100 tahun kemudian mengubah itu Isa baru datang katanya. Yang mana yang benar? Nabi Isa dulu, habis itu muncul tokoh Yesus. Setelah muncul tokoh Yesus, Al-Quran turun menceritakan tentang Nabi Isa yang lebih dulu datang daripada tokoh fiktif yang mereka ceritakan bernama Yesus itu. Sampai sini paham? Kalau dari keterangan di Al-Quran kan nggak ada tuh yang nama Yesus, nggak ada ya, nggak ada tokoh itu. Adanya Isa. Ada. Di surat Maryam. Isa putra Maryam, betul ya? Iya. Jadi Isa dulu, setelah beberapa saat Isa diangkat ke langit, datanglah penulis-penulis yang mengadakan penelitian dalam bahasa Yunani. Isa mereka sebut Isos. Nah, mereka punya cerita terkait dengan apa yang mereka ingini. Diberikanlah kepada orang-orang Roma Yunani pada saat itu. Lalu Al-Quran datang meluruskan kisah Nabi Isa yang dibengkokkan oleh mereka. Sahabat Andrea Sukran, barakallahu fiik. Oke, paham. Jadi ini juga baru tahu ya, mungkin katanya kalau yang Nabi Isa kan lahir di pohon kurma, Yesus di palungan, betul ya? Nah, lebih betul cerita yang sebenarnya itu, karena kalau pohon kurma itu lebih mendukung daripada dia lahir di kandang binatang gitu. Masa seorang nabi Tuhan lagi di kandang binatang pula tuh lahirnya. Injil itu iman umat Islam. Injil itu adalah ketetapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa pada saat beliau mengajar di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Jadi Isa itu Injil yang dibawa, Nabi Musa Torah, gitu Bang. Nah, maaf izin, kalau imamat sama Yohanes berbeda ya? Imamat Injil itu imamat itu bukan? Imamat itu apa tuh? Imamat itu Taurat. Oh, Taurat. Ya. Kalau Yohanes itu catatan-catatan orang Roma Yunani yang belakangan diberi nama Yohanes, yang merujuk kepada Yohanan murid Yesus supaya dianggap itu adalah kitab dari Yesus. Padahal itu kan kumpulan kisah-kisah kesaksian yang dituliskan orang yang baru tidak sama dikenal. lama itu yang membedakan ya.
Iya, betul. Mereka orang Kristen yang menamai kitabnya orang Yahudi sebagai perjanjian lama, padahal sebenarnya kitab orang Yahudi itu justru perjanjian baru. Oke. Begitu. Tapi Bang Juma, itu kan Kristen Yesus. Kalau Rasul sendiri pernah gak membahas tentang itu? Maaf nih izin. Iya, membahas Nabi Isa kalau Rasulullah. Di hadis apa gitu? Di Al-Quran. Surat Maryam dong. Di Al-Quran banyak, As-Saf juga ada, Ali Imran juga ada. Banyak surat yang membahas tentang Nabi Isa. Makanya namanya sering-sering disebut dalam Al-Quran. Karena Al-Quran datang meluruskan fitnahan umat terdahulu terhadap beliau. Al-Quran datang mensucikan beliau dari orang-orang kafir. Iya. Gitu. Karena umat agama terbesar di dunia kan nomor 1 Kristen ya. Yang kedua Islam. Ketiga Islam sekarang. Oh sekarang Islam. Oke. Lalu ada pertanyaan nanti di akhir zaman kan menunggu juru selamat ya. Apakah Isa Al-Masih itu turun? Yang menurut akhir zaman kan menunggu Mesias ya bagi umat yang mereka juga. Apakah benar Bang Zuma? Iya betul. Mereka nggak menunggu Mesias, mereka menunggu Tuhan mereka. Tapi ternyata yang turun itu Nabi Isa, bukan Tuhan, cuma Nabi doang. Makanya mereka diusir. Berarti turunnya nanti untuk menjelaskan apa gimana itu? Saya kurang paham. Iya. Dia turun untuk menjelaskan siapa dirinya. Karena banyak yang terdakwa nanti di hadapan Tuhan karena sudah menuhankan utusan Tuhan ini. Gitu. Ya. Jadi teman-teman saya Muslim ya, jadi jangan disangka menyamar oten enggak. Karena di bawah mungkin salah persepsi gitu. Jadi gini Bang Zuma, dakwah yang dilakukan caranya itu boleh Bang dengan cara apapun ya yang diajarkan Rasul ya kalau untuk zaman sekarang. Dakwah maksudnya dengan cara apapun ya, kita dengan cara amar ma'ruf kita. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mengajak kepada kebaikan dan mengajak orang lain juga untuk mencegah kepada yang mungkar. Gitu. Oke. Tapi di sini ada Bang Zuma, kan ada ayat Al-Quran yang janganlah engkau mengolok-olok agama lain. Nah itu gimana tuh Bang? Ya memang nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh mengolok sembahan. Nggak boleh. Tapi perintah Al-Quran harus menegakkan yang hak. Bagaimana kalau kita misalkan debat dengan Oten atau gimana gitu? Itu bukan mengolok-olok. Itu bukan mengolok-olok itu menceritakan fakta yang ada. Sama seperti ketika saya mengatakan hitam, itu bukan mengolok-olok. Saya mengatakan kotoran bau, itu tidak mengolok-olok. Saya membicarakan sesuatu sesuai dengan fakta, kadarnya yang sesungguhnya. Oh, berarti artinya, tapi mereka nggak mau diskusi mungkin ya, sulit itu ya. Mereka diskusinya bukan menggunakan akal, mereka menggunakan doktrin, dogma. Masalahnya itu di situ. Kalau mereka mau pakai akal, selesai sudah, mereka pasti sudah banyak yang mu'alaf. Iya. Jadi intinya ini Bang Zuma ya. Sebetulnya kalau saya juga bergarum ya. Saya semua agama saya masukin itu. Maksudnya saya pelajari mungkin secara mendalam gitu. Tetapi kalau untuk ya saya juga punya teman-teman Kristen gitu. Jadi nggak masalah sih, cuma sebatas teman gitu. Salam semuanya. Selamat pagi. Dari sekte mana Pak RW? Gimana Pak? Dari sekte mana? Dari segi mana? Sekte Katolik atau Protestan? Oh, Protestan ya. Iya.
Bisa buka kamera mungkin biar kita diskusi. Kebetulan saya lagi tidur ini, sudah buka baju. Pak Ustadz Bang Zuma, boleh bertanya Pak? Boleh. Tapi saya bukan menghujat ini ya, ini hanya sebagai pertanyaan saja. Pak Ustadz Zuma, kenapa kalau orang kita Islam atau Muslim kalau buat pesta atau hajatan, kenapa mengganggu ketertiban umum? Contohnya merayakan pesta di tengah jalan, apakah tidak bisa disewa gedung atau gimana itu Pak Ustadz? Mohon dijelaskan Pak Ustadz. Iya, biasanya kalau orang pesta di pinggir jalan itu karena mereka ingin berkumpul dengan keluarganya lebih lama di rumah. Itu biasanya. Dan itu bukan hanya Islam, di mana-mana apapun agamanya itu seperti itu biasanya. Gedung itu nanti belakangan ininya baru ada dibilang gedung tempat pernikahan. Dulu-dulu orang tua kita itu pesta ya di rumah masing-masing dan itu pasti tutup jalan. Kalau halaman rumahnya itu ini tidak terlalu besar atau luas begitu. Oke lah, itu masuk akal kalau halaman rumah. Tapi kalau di jalan atau di bahu jalan itu kan termasuk mengganggu ketertiban umum. Contohnya orang yang berkendaraan mau pergi, mau keluar, mau masuk, itu kan menyebabkan faktor kecelakaan juga itu Pak Ustadz. Nah, gimana supaya ke depan itu cara mengatasinya seperti itu supaya diberikan pemahaman lah kepada kaum kita seperti itu. Kan mereka minta izin sama Pak RT, Pak RW, pemerintah setempat, izin keramaian dari pihak kepolisian. Jadi ya kita yang harus bertoleransi kepada mereka yang lagi berbahagia, lagi mengadakan kenduri. Kita yuk jangan terlalu egois. Kalau mereka ingin berbahagia dengan mengundang keluarga, mengundang tetangga untuk berpesta sebagai wujud syukuran, ya kita jangan selalu tensian. Kan masih banyak jalan lain. Matiin kipasnya, berisik. Banyak jalan yang bisa Anda tempuh. Ketika Anda lewat situ ada pesta, cari aja jalan yang lain. Jangan mempersulit diri dan jangan kemudian tidak mau menerima keadaan atau perbedaan. Yang salah itu kalau kita ngundang keluarga, kita ngundang teman, datang ke rumah teriak-teriak, kita agamanya Islam, tapi kita teriak manggil Yesus, itu yang salah. Begitu juga kalau Kristen kebaktian, agamanya Kristen, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, panggil nama Tuhannya umat Islam, itu salah. Allah kami di surga, itu salah. Karena kalian bukan menyembah Allah, kalian menyembah dewa atau menyembah teos. Kenapa manggil Tuhannya umat Islam? Itu keliru itu. Nah, teriak. Nah, Bang Zuma. Nah, kenapa kalau orang Kristen yang buat pesta atau hajatan selalu diganggu? Istilahnya, kenapa orang... Tadi Anda bertanya mengganggu katanya. Anda lah yang mengganggu tadi pertanyaannya kan. Umat Islam bikin pesta, terus kemudian Anda merasa terganggu. Tapi giliran kalau kalian bikin pesta, kalian merasa diganggu. Ini yang mana yang betul ini? Contoh yang saya sampaikan jangan putus-putus. Lempari batu, kalau di tempatku dilempari kok batu. Maksudnya gimana? Istilahnya, maksudnya gimana? Kalau kita orang Muslim yang buat pesta itu bisa, tapi kalau orang Kristen yang buat itu tidak bisa. Makanya kebanyakan. Di mana itu terjadi? Di mana kok kayak negara ini kok kayak jahat kali Indonesia ini terhadap Kristen, keturunan-keturunan pahlawan ini. Di mana itu Bang terjadi? Berarti Anda dilarang sampai pesta juga dilarang. Kenapa lebay kali? Sedangkan kalian tuh bebas potong babi di mana-mana, anjing di mana-mana kalian bakar. Kalian ketika mau ditertibkan ngamuk kayak orang kesurupan, kayak orang mau mati ketinggalan babi. Bukan dilarang. Kalian lah ini yang bukan dilarang menikah. Kalau dilarang kan pasti kami tahu diri juga Bang Zuma, ada gedung, ada hotel. Ini aja deh. Yang ada maksudnya apa? Biar nggak panjang, di mana itu? Di mana itu yang dilarang? Lokasinya di mana? Mungkin Pak Ustadz cobalah buka-buka di berita-berita itu. Kok kamu yang suruh kita nyari? Di mana lokasinya?
Kalau berita-berita begitu, itu bisa settingan supaya menjelek-jelekan Islam. Islam inilah agama yang paling toleransi di atas muka bumi ini. Bayangkan aja ya. Anda coba lihat ketika Belanda datang menjajah 300 tahun. 300 tahun. Bukan sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. 300 tahun. Membuat luka anak bangsa. Coba tuh. Jutaan umat Islam menjadi janda. Jutaan umat Islam menjadi yatim piatu. 300 tahun agama Kristen melalui Belanda datang menjajah. Semuanya dijajah. Harta. Semuanya. Nah, ketika umat Islam berhasil mengusir penjajah. Ada umat Islam ketika itu merobohkan rumah ibadah peninggalan Belanda? Enggak. Ada umat Islam menjajah kemudian mantan budak-budak Belanda? Enggak. Kalian masih dibebaskan hidup di tengah-tengah kami. Meskipun tadinya masa penjajahan, kalian hidup berkongkol dengan majikan-majikan kalian. Pahami itu. Jadi Islam itu sangat toleransi. Tidak selesai tindakan kalian itu, belum selesai sampai di situ. Berulang lagi. Kalian cetak buku-buku yang dari Belanda itu dalam bahasa Melayu. Dengan mengambil istilah-istilah Islam. Buku-buku dari Belanda, kalian tutupi sampulnya dengan menyebut nama Alkitab. Kalian sebutlah di situ Allah, kalian sebutlah Rasul, Roh Kudus, mujizat, iman, amanat. Itu istilah kalian ambil. Jadi setelah kalian menjajah dengan senjata, kalian menjajah lagi dengan halus dengan cara seperti itu. Islam protes, Islam mengamuk, enggak. Islam tetap aja senyum, menganggap kamu saudara, tapi tetap aja sampai hari ini selalu nikam dari belakang. Bang Ustadz, Bang Zuma, kan penyampaian Bang Zuma kan narasi Bang Zuma Islam itu toleransi, penuh toleransi. Nah, ya, seperti yang kejadian baru-baru ini ada yang mengganggu ketertiban ibadah. Mana itu? Di mana? Di mana? Aduh, cuman ngarang-ngarang doang gimana? Di mana? Ibadah di mana terganggu? Ada yang mengusik tentang jualan daging babi di Medan. Di mana itu? Itu ditertibkan karena kalian tidak bisa toleransi terhadap kami. Kami umat Islam. Haram babi. Ya kan? Kenapa nggak bisa toleransi? Ketika babi itu haram bagi kami, tolong dihargai. Jangan seenak perut kalian. Mentang-mentang babi itu adalah makanan kesukaan kalian, ya kalian suka-sukanya mau jual di mana saja. Jangan begitu dong. Ini kan negara bukan milik kalian. Padahal kau minoritas loh, tahu diri dong. Harus kau diatur. Bang Zuma. Jumlah kalian minoritas tapi nggak tahu diri kalian. Kalian mau berkuasa padahal kalian minoritas. Dengar dulu. Pelan-pelan. Negara kita ini negara Indonesia. Itu yang iya, siapa bilang Belanda? Nah, itu yang pertama. Kami juga, kedua, Bang Zuma bilang tadi babi itu haram bagi kalian. Dan juga bagi kami sapi itu haram juga. Kenapa kalian ya, terus kenapa kalian bisa? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya sapi itu haram? Andaikan bisa manusia kau makan juga. Jangan kau pakai jurus Paulus di sini, jangan kau pakai jurus gereja. Tidak ada sapi haram untuk Kristen. Tidak ada, ini asal kau tahu ya, tidak ada Tuhan pernah mengatur hidup Kristen. Tidak ada nabi yang diutus pergi Kristen. Tidak ada kemudian kitab suci dari langit yang datang untuk Kristen, nggak ada. Kalianlah itu makhluk yang tidak ada aturan hidupnya di bumi ini. Kalian cuman bikin aturan sendiri, ibadah minggu, tidak bersunat, makan babi, Natalan. Kalian bikin aturan sendiri, bukan aturan dari Tuhan. Satu-satunya agama yang merasa dirinya sebagai agama samawi, tapi kitab sucinya bukan kitab suci, Tuhannya bukan Tuhan, hanya kalian. Terus